Hai, apa kabar teman-teman IB Plus O? Kembali lagi di channel IB Plus O. Kemarin, sewaktu kita terakhir ngebahas soal laporan keuangan bersama Om Andri Haryono, jadi sebenarnya ada satu topik yang masih harus dibahas. Cuman karena kebetulan kemarin waktunya udah cukup panjang dan nggak memungkinkan kita untuk ngebahas lagi. Jadi, kita baru ada kesempatan dengan Om Andri untuk ngebahas hari ini. Nah, itu dia. Apa sih yang mau dibahas itu? Nah, kita mau ngebahas masih seputar laporan keuangan. Jadi, di laporan keuangan itu terkadang ada emiten yang kekayaan bersihnya meningkat 2 kali lipat. Nah, dengan kejadian seperti itu, apakah benar-benar hasil kinerja yang memuaskan atau benar-benar kinerja yang wow, ya kan? Supaya teman-teman nggak bingung nih. Oke, jadi kali ini kita mau ngebahas sama Om Andri. Kayak gimana sih sebenarnya? Oke, nah kita sudah terhubung dengan Om Andri. Nah, langsung aja kita sapa Om Andri ya. Halo Om. Hai, Segar sekali ini Om. semangat pagi teman-teman Habib Puso. Semangat pagi Selamat Bang pagi Jo. Om. Selamat pagi Om. Segar sekali hari ini Om. Oh harus Sepertinya banyak dong, banyak banyak sekali apa ini Om? Banyak cuan ini Om hari ini. dapat vibe cuan dari Bang Jo lah. Jadi positif-positifnya berasa sampai sini, getar-getarnya. Wah, syukur kalau gitu Om, alhamdulillah. Oke Om, mungkin teman-teman Iblis ini penasaran Om. Sebenarnya apa sih yang mau dibahas kali ini Om? Oke, jadi gini ya, sebelum kita rekaman waktu itu, saya sempat, Ya Om. atau bukan saya lah ya, di dunia perencanaan keuangan, sempat Ya Om. viral, sempat banyak berita gitu ya pada saat itu gitu ya. Satu perusahaan, satu badan yang mengaku sebagai perencana keuangan dengan inisial J, Oh, lah udah ketawa duluan kan gitu. Jadi itulah ya. Jadi banyak iya iya Om. banyak berita gitu, banyak berita dari sana gitu, di mana si J ini eh, menyalurkan investasi para kliennya itu ke satu emiten tertentu. Nah dari situ karena Oh, saya kebiasaan untuk melihat laporan keuangan, saya jadi pengen tahu perusahaan apa sih itu, gitu kan. Jadi emiten apa dan sebagainya dan sebagainya. Mulai itu kulik, cari-cari ceritanya, cari-cari apa faktanya ya. Kan kalau kita ngomong kalau apa saya dan teman-teman itu ngomongnya angka kan nggak bohong ya. ya benar Om. Cuman bagaimana kita kita mencari kejujuran dari angka itu. Orang lain bisa ngomong Benar. sesuatu yang berbeda, tapi kalau angkanya sendiri kan nggak kemana-mana, gitu ya. Jadi Ya Om. itu yang saya coba cari. Saya coba kulik gitu. Jadi pada saat kulik itu ada beberapa situasi yang lain. Langsung dibahas nih, atau mau Boleh ngapain tuh Om. dulu? Atau mau Ya, enggak sih sebenarnya ini udah topik menarik sih. Tapi perlu dipahami ya teman-teman, kita tidak ngebahas permasalahan finansial konsultan tersebut. betul. Jadi kita tidak ngebahas permasalahan Bukan J-nya uh, yang kita ya bicarakan di bukan sini. institusinya itu, bukan. Kita juga tidak ngebahas persoalan yang mereka sedang hadapi, bukan. Kita Betul. hanya ngebahas soal laporan keuangan terkait dengan beberapa Emiten investasi tertentu. mereka. Nah, emiten tertentu di investasi mereka. Benar, ya, Betul. lebih kurang seperti itu. Betul. Jadi Betul. ada laporan keuangan yang benar-benar menyita perhatian. Betul. Terutama Om Andri, Terutama perhatian bidang. saya gitu. Orang lain belum tentu gitu ya. Ya, Oke jadi Om.
Oke, jadi gitu ya. Tadi udah dijelasin sama Bang Jo. Ini bukan untuk menjatuhkan salah satu pihak atau beberapa pihak. Ini juga bukan Benar. eh, apa menjawab atau ikut berpolemik di kasus yang sudah ada. Ini hanya Ya, murni bagaimana saya membaca satu laporan keuangan terkait dengan berita-berita yang masuk, informasi-informasi yang masuk ke saya, gitu ya. Jadi berangkatnya dari sana, gitu. ya, Jadi kebetulan saya pas ngulik-ngulik satu laporan keuangan, kemudian jadi ceritanya kalau si kasusnya itu kan dari di akhir bulan Juli, di minggu-minggu terakhir bulan Juli itu mulai rame. benar. Jadi saya mulai Ya, baca-baca, mulai viral. baca-baca. Betul. Di awal Agustus si perusahaan ini, si emiten ini bagi dividen. Ceritanya Ya, gitu. Kebetulan ini berurutan gitu ya. Kalau saya lihat itu ya, kebetulan berurutan. Jadi ya, bagi dividen, terus pada saat bagi dividen itu direkturnya sempat berbicara di depan pers. Gitu, nah, dari pers berbicara di depan pers ini dijadikan berita oleh pers. Gitu. Ya, ya, jadi kalau ngelihat tanggalnya itu tanggal 4 Agustus itu ada berita yang mengutip kata-kata dari si direktur emiten ini, gitu ya. Kurang lebihnya direktur itu ngomongnya gini, perusahaan saya merupakan kinerjanya bagus, gitu ya. Dalam 2 tahun ini semenjak perusahaan kami IPO, nilai kekayaan bersihnya naik hampir 2 kali lipat. Padahal kita sudah sempat bayar dividen. Jadi wow. kalau secara awam, ya, orang kalau bilang kekayaannya naik 2 kali lipat itu kan karena keuntungannya, karena usahanya berhasil lah apa Benar, segala macam, sehingga benar, kekayaannya berlipat-lipat, gitu kan? Kalau awam ya, benar. orang awam akan Iya, menyatakan benar. ke sana. Itu jadi dari situ saya juga jadi pengen tahu gitu, terus jadi kalau begitu kenapa diributin di kasus itu, gitu kan? Ini nyambungnya kan ke sana. Ya, Kalau emang perusahaannya ya, bagus, kenapa, gitu kan? Ya, jadi saya ya, melihatnya ke sana, bukan dalam maksud tertentu apapun. Gitu ya. Jadi saya ya, lihat ke sana, mulai itu cari-cari laporan keuangannya. Jadi, laporan keuangan perusahaan terbuka itu kan tersedia. Jadi semua orang itu kan bisa mencari, bisa membuka, bisa mengakses ya, ya, dari beberapa sumber. Salah satu sumbernya adalah dari ya, BI. Sumber yang lain dari ya, kalau misalnya si perusahaan itu punya web sendiri, gitu ya. Jadi semua itu tersedia, ya, semua itu karena mereka sudah ya, terbuka, publik boleh melihat, gitu. Boleh mengakses. ya. Gitu. Nah, oke lah, saya akses ke sana. Ya, mungkin untuk lebih gampang nyambungnya, saya langsung share aja ya laporan keuangannya. Silakan. Nah, ya, Ini dia Om ya. ini dia. Yang sempat Gitu ya. viral kemarin. Jadi perusahaannya itu namanya PT Sentral Mitra Informatika, ya, TMK. Nah, Kalau di bursa identitasnya ID-nya itu LUJK, ya, Pak, gitu ya. ya, Kalau saya lihat ceritanya, PT atau LAK ini IPO di sekitar November Desember tahun 2018.
Gitu. Jadi Baru tadi ya. baru, makanya tadi si direkturnya kan bilang ini dalam dua tahunan kita naik 2 kali lipat. Which is benar 2 tahun, which is Ya. benar 2 kali lipat, gitu ya. Nggak ada yang salah di sana. Gitu. Ya. Cuman saya pengen tahu, saya terbiasa untuk ini di tempat saya dulu kerja, saya itu terbiasa untuk Ya. ditanyain satu pertanyaan yang simple, tapi jawabnya susah. Ya. Pertanyaan itu adalah kenapa, gitu. Jadi setiap kali dulu saya bikin laporan keuangan, bikin analisanya, sebelum bikin analisa ditanya dulu, ini kenapa? Saya jelasin, ditanyain terus, ini kenapa, sampai 5 kali, kenapa baru si bos saya terpuaskan. Jadi berangkat dari sana, saya pengen tahu nih, ngulik nih. Oke, beliau mengatakan bahwa kekayaan bersih perusahaan naik hampir 2 kali lipat. Ini audited ya, sudah diaudit oleh grupnya Pro. Kalau kita mau lihat lapor kekayaan bersih perusahaan itu bisa diartikan gampang adalah ekuitas dari perusahaan, gitu ya. Ya. Oke, jadi ini ekuitas. Ini kolom yang sebelah kiri adalah tahun 2019. Ya. Kolom sebelah kanan 2018, gitu ya. Ya. Kita lihat ekuitasnya. Total ekuitas 134. Oke, salah. Ya. Saya harusnya membandingkannya dengan sebelum IPO. Gitu ya. Ya. Jadi IPO tadi kan 2018 akhir. Artinya kita harus membandingkan dengan laporan keuangan 2017. Oke ya. Ya. Betul. Ini yang saya punya adalah angka 2019, 134 Ya. M. Gitu ya. Ya. Kemudian saya coba cari lagi 2017. Kebetulan dapatnya bentuk laporan keuangannya berbeda. Nah, di sini tidak ada tertulis sudah audited atau belum, dan sayangnya juga laporan keuangan yang saya temukan ini tidak termasuk catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau teman-teman waktu itu sempat ikut di obrolan kita yang pertama, laporan keuangan itu harusnya ada 5, gitu kan? Ya, betul. Neraca, laporan rugi laba, arus kas, kemudian perubahan modal, dan yang terakhir catatan. Ya. Nah, ini laporan ini tidak ada catatan, sehingga yang ada cuma angka-angka. Oke, ya kita coba bandingkan. Yang kita mau lihat adalah ekuitas. Inilah ekuitas tahun 2017. Cuma 71 M. Ya, 72 M. Dibandingkan dengan sudah 134 M. Ya. Ya. Ya, akhir tahun 2019. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun naik 2 kali lipat. Ya, hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat, betul. Ya. Nah, terus sebenarnya bikin itu naik apa? Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, kalau cuma 2019 ke 2018, nggak ada yang lucu, gitu. Karena mereka naiknya juga cuma sedikit, dari 126 menjadi 134, gitu ya. Ya. Terus ternyata saya coba lihat di laporan perubahan modal di tahun 2000 yang di 2019 ini, di situ ada beberapa penjelasan yang ditambah sedikit tebak-tebak.
Ya. Oke, jadi di sini ini laporan atau saldo 1 Januari 2018 sama dengan Nah, akhir 2017 ya. ya Om. Yang tadi nilainya baru cuma berapa? 74 ya, 72. Ya. 72M ya. Nilainya 72M. 72 miliar. Oke, sekarang menjadi 134 M. Ya. Ceritanya ada di halaman ini. Oke, dari 71 atau 72 naik menjadi 134 itu ternyata karena ini. Karena dana IPO ya. Ini ada 44 sendiri. Ini ada 25 sendiri. Oh iya, Ya. convertible bond conversion ya. Ini tambah ini aja udah gede nih, udah berapa nih? 70-an Iya, ya. benar. Nah, Iya, 70 benar. tambah 70 udah 2 kali lipat ya. Benar, Oke, benar. jadi benar. kita lihat nih. Ini apa 44? Ini apa 25? Ya. Bahasa Indonesia yang ada di sini. 44 adalah IPO. Ya. Ya. Karena IPO Ya. dia dapat masuk tambahan modal senilai 44M. Ya. Ya. Tapi ada juga yang lain yang 25. Yang 25 itu ternyata adalah konversi dari obligasi. Dikonversikan ke saham. Arti bahasa awamnya gini. Dulunya LAK ini mencatat hutang senilai tertentu. Ya. Kemudian di satu saat kedua belah pihak, LAK dan pihak yang memberi pinjaman obligasi itu sepakat untuk kamu saya bayar pakai kepemilikannya. Bahasa awamnya begitu. Jadi si pemberi pinjaman lewat obligasi itu alih-alih dibayar pakai duit, dibayarnya pakai kepemilikan. Ya. Ya. Jadi ceritanya ke sana. Ini ada penambahan kepemilikan di sana, ada penambahan kepemilikan di situ. Ya. Jadi, kalau kita lihat ya berarti ini. Ya. Di awal kepemilikannya LAK ini itu cuma 20M. Ya. 20M ini adalah modal yang setor. Gitu ya. Dari 20M modal di setor itu, sekarang ketambahan ada hampir 44 nilainya. 44M dari IPO, ada 25M dari konversi obligasi. Artinya apa? Dari sini kalau saya membacanya adalah kepemilikan pertama itu terdilusi. Pada saat dia awal memiliki perusahaan di 100%, sekarang nggak sampai 30, nggak sampai sepertiga. Gitu. Jadi saya melihatnya ke sana. Jadi ini kenapa? Ini ada apa? Tes, oke? Okay? Ya, silakan Om, lanjut Om. Ya. Mendengar, soalnya saya merhatiin data-datanya yang ada di situ juga nih Om. Benar-benar menarik ini. Ya. Gitu ya, jadi ke sana. Habis itu terus saya melihat lagi nih, lebih jauh lagi. Kalau sebelum IPO, apa kabar sebenarnya? Apa yang disajikan oleh si LAK ini gitu kan, kepada calon investor? Jadi isengnya nambah gitu kan. Pertanyaan pertama, naik 2 kali lipat, kekayaan bersih naik hampir 2 kali lipat, ternyata bukan karena performance, gitu ya, tapi karena ada kepemilikan baru. Yang satu dari bekas pemberi pinjaman, yang satu lagi, sebagian besar lagi adalah dari rakyat, karena IPO. Ya. Karena IPO. Betul. Nah, terus habis itu iseng dong saya.
Terus Iya. pada saat sebelum IPO, apa yang ditunjukkan oleh perusahaan ini? Jadi saya pengen melihat laporan keuangan mereka di tahun 2017, gitu kan? Oke, coba kita lihat 2017. Ini ya 2017. Iya, Om. Oke, dari 2017 kalau kita ngomong performance yang kita lihat adalah laporan rugi laba. Iya. Oke, ini laporan rugi labanya. Omset sekian, laba brutonya sekian. Kayaknya Kemudian ini Om sudah, maaf sebentar, Om sudah ada pindah ke bagian lebih apa masih di yang detail dari dana pendapatan dari IPO tadi, Om? Apa sudah pindah sudah arah, Om? pindah. Oh, ini belum gerak, Om. Oh, layarnya belum gerak. Ah, Gimana biar gerak? coba sharing dulu, Om. Sharing dulu. Terus coba sharing lagi, Om. Ini stop share dulu, habis itu share lagi ini ya. Iya. Share lagi. Oke? Sebentar, Om. Oke, kelihatan, Om. Ya, sip. Ya. Silakan, Om. Dilanjut. Jadi dari sini laporan laba ruginya cukup kelihatan ya, Iya. nggak usah tak gedein lagi ya. Ini ada omset 97 M. Iya. Ya. Kemudian laba brutonya ada 27 M, gitu ya. Ya. Kemudian bla 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 sehingga laba ruginya masih ada 10 M. Ya. Terus yang bikin saya agak terbanyak lagi, kaget lagi Benar, adalah itu turun ya. Di 2018, laba rugi turun ya dari 10 menjadi 2 miliar ya. mana. Tadi jumlah laba ruginya itu di 2018 turun ya. Turun. Sebelumnya 2017. Ya, makanya ini saya masih 2017 yang dulu nih, gitu ya. Saya belum bandingin sama 2018. Ya. Karena saya pengen tahu IPO-nya apa yang disajikan gitu ya. Pada saat IPO gitu. Ya. Nah, ini masih laba rugi. Ternyata laporan laba rugi itu kan sampai pendapatan lain-lain. Ya. Yang menjadi bahan pertimbangan, yang menjadi bahan perhitungan semua orang itu adalah laba rugi komprehensif, which is naik jadi 32 M. Ya. Padahal tadi cuma 10 M. Nilainya jauh ya. Nah, nilainya jauh. Terus kenapa? Loh, ternyata ada ini. 22 M sendiri itu adalah kelihatannya di sini ya. Keterangannya di sini. Ini adalah hasil revaluasi aset tetap. Gitu ya. Jadi bisa dijelaskan, Om. Biar teman-teman mungkin teman-teman bisa sedikit penjelasannya sedikit lebih ini, Om. Pendapatan kompresif atas keuntungan kerugian hasil evaluasi aset tetap setelah pajak. Oke. Sip. Jadi gini, kalau teman-teman yang mungkin agak sedikit ngerti akuntansi, yang namanya aset tetap, itu kan biasanya didepresiasi. Gitu ya. Jadi semakin lama semakin menurun. Tuh. Ya. Itu adalah akuntansi model lama. Akuntansi yang baru, kalau orang-orang itu menyebutnya IFRS, gitu ya, singkatannya apa? Ya. Institute Finance Workforce, gitu ya, lupa singkatannya dari apa, gitu ya. Jadi ada badan akuntansi tingkat internasional, gitu ya. Mereka bikin aturan-aturan baru dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, aturan yang baru mengenai aset tetap adalah aset tetap itu bukan hasil neto dari penyusutan, tapi harusnya nilai aset tetap yang dicatat di dalam pembukuan itu adalah
fair value, nilai wajar pada saat laporan keuangan itu dibuat. Kenapa kok begitu? Karena gini, mereka berpikirnya gini, FRS itu mikirnya gini. Misalnya kita punya mobil nih, ya. Mobil secara normal katakan disusutkan 5 tahun. Gitu ya. Kita pakai mobilnya 5 tahun, kita rawat dengan baik dan benar, kita sayang-sayang segala macam. Kalau menganut akuntansi model lama yang hanya murni disusutkan, maka pada tahun kelima nilai bukunya 0. Tapi kenyataannya fisiknya kan masih ada. Kenyataannya fisiknya kan masih ada harganya. Ya, benar. Kenyataannya fisiknya kan masih bisa dipakai. Gitu ya. Jadi masih ada nilai manfaat kan. Ya, mereka berargumennya begitu. Ya, jadi masih ada nilai manfaat. Nah, nilai manfaatnya berapa? Nah, itulah terus namanya direvaluasi. Dinilai ulang. Oh, karena ini perawatannya bagus, nilainya nggak 0. Nilainya harusnya sekian puluh juta. Nah, itu gambarannya ya, itu konsepnya. Ya, dari mana yang namanya revaluasi. Dan yang dilakukan revaluasi, kalau kasus yang ini, itu adalah total semua aset tetap. Jadi bisa dibayangkan ada gedung, ada mesin kalau mereka punya mesin, ada kendaraan, ada furniture dan sebagainya. Gitu ya. Karena kita perjanjiannya, konsensusnya adalah kalau pakai fair value, kalau mau revaluasi, harus semua fixed asset direvaluasi. Nggak boleh cuma sepotong-sepotong. Gitu ya. Nah, jadi dari hasil revaluasi itu, nilai bukunya naik. Senilai 22M. Gitu ya. Balik lagi. Sebentar. Boleh di-mute voice Zoom yang ada di laptop yang di-share laporan keuangan? Yang di-share screen udah mati ini. Oh, udah mati, Om. Oke, silakan aja. Audionya udah mati, Om. Ya, silakan, Om. Mati. Oke, silakan. Cuma pakai satu. Oke, silakan. Oke, ya. Lanjut. Jadi itu. Tapi ini saya boleh nanya, ini sedikit menjelaskan kepada teman-teman MBN Plus. Jadi revaluasi aset itu adalah seperti Om Andri bilang adalah menghitung ulang. Nah, menghitung ulang asetnya. Nah, sekarang yang teman-teman bisa melihat ada 2, yaitu yang sebelum 2017 Om, yang tadi Om ya. Lalu 2017. Ini Om ya. Jadi itu 22 miliar itu di tahun 2017 benar Om ya? Ya. 22 miliar ini adalah keuntungannya. Keuntungannya Om? Ya. Selisih antara nilai buku dengan nilai hasil revaluasi. Betul. Nah, cuma ini memang perbedaannya jauh banget Om ya dengan tahun 2018 Om ya? Nah, karena ini direvaluasi ulang. Oh, paham. Ini ya, kebayang ya. Kebayangnya gini, Mas. Kalau misalnya ada satu benda nih ya, katakan tadi mobil ya. Mobil itu setelah disusutkan sekian tahun, kemudian di tahun 2017 dinilai, harganya masih ada. Kalau contoh mobil itu mungkin harganya masih 100 juta gitu ya. Nilainya masih 100 juta. Padahal secara buku dia sudah hampir 0. Katakan Innova lah ya. Innova 5 tahun masih ada harganya. Gitu ya. Oke, di tahun 2017 dinilai harganya masih 100 juta. Kemudian di 2018 direvaluasi lagi dong. Ya, sudah penyusutan Om ya. Ya, si Innova yang kemarin di tahun 2017 masih laku harga 100 juta. Kalau di tahun 2018 kan turun jadi mungkin cuma 80 juta. Gitu ya. Jadi di tahun 2018 terkesan dia rugi. Iya. Gitu ya, karena dibandingkan dengan 2017. Ya. Iya. Oke, ya. Jadi itu.
Keuntungan di sini kelihatan besar, 32 Ya, M, ya, karena ada revaluasi sebesar nilai 22 M. Ini ya, dua kali lipat dari nilai keuntungan dia sendiri ya ya, di tahun itu. Ya. Jadi kalau kalau kita berangkat atau menilai perusahaan ini pada saat IPO dengan menggunakan fundamental doang, kelihatannya bagus. ya, Benar nggak? betul. Karena keuntungannya 30 M. Ya. Betul ya? Dan tentunya ini kalau nanti masuk di modal laporan keuangan platform trading, tentunya angkanya akan terlihat besar sekali Om ya. Betul. Betul. Nah, Apalagi kalau yang disajikan cuma EPS-nya doang. iya, Earning per share. Udah lah, kelihatan iya, gede banget. sekarang jadi bagus. Ya, Benar-benar. gitu ya, betul. Gitu ya. Jadi Eh, makanya terus jadi investor mungkin tertarik. Nah, terus tadi jadi ini ngelanjutin, Bang Jo sempat sedikit nanya Om, nih, sedikit saya pause sebentar Om. Jadi itu dibandingin, penting. Om sebentar saya pause sedikit Om. Jadi itulah ya, eh, intinya kita nggak boleh hanya sekedar melihat data rasio Om ya. Karena dengan betul, melihat data rasio kita hanya mendapat data kasar, tapi kita nggak dapat data halusnya Om ya. Nah makanya pentingnya yang seperti Om bilang tadi, kita harus buka Om ya. Berasal dari mana itu? Lebih kurang seperti itu Om ya. betul, betul. Ya, Kurang lebih begitu, silakan betul. lanjut. Ya, jadi ini Ya, poin yang sebentar, penting ini sekali, Om. koneksinya lagi Biar jelek. teman-teman nggak cuman menilai dari kadang-kadang kan teman-teman cuman membaca data laporan keuangan yang ada disajikan oleh platform trading Om, ya. Data itu kan hanya disajikan seperti laba bersih, net profit atau cuma data-data rasio. Nah, itu nggak menggambarkan sebenarnya ini dari mana gitu kan Om. Agar kita bisa menelisik Betul, lebih dalam. Sebenarnya ini sumber dari mana dan ini nanti akan berguna ke depannya untuk kita melihat apakah perusahaan ini bisa growth, benar nggak? Benar nggak lebih betul, kurang bahwa ke depannya perusahaan ini uh, akan seperti ya, mohon maaf ini Om ya, ini viralnya di media waktu itu ke depannya bakal seperti Amazon Om ya. Ya Om ya, kan viralnya seperti itu Om ya. betul. Ya, ya oke Om, itu sedikit nambahin Ya, aja. Silakan lanjut Om. nah ini yang share nyangkut nih. Ya, Bentar, ya. Oke, jadi tadi kan Bang Jo juga nanyain mengenai 2018-nya kok juga. Nah, saya mau bahas 2018 ya dibandingin sama 2017. Tapi sebentar ini ya Om. internet koneksinya lagi ada, gitu ya. Ya, Jadi kita sedikit kita Om ya. sambil ngobrol ya. Jadi tadi benar Gak apa-apa. benar banget Bang Jo, gitu ya, bahwa Oke teman-teman, maaf tadi kita sedikit terputus karena koneksi jaringan. Ini kita sudah tersambung lagi dengan Om Andri. Ya Om, silakan Om, dilanjut lagi Om. tadi kan sempat Bang Jo nanyain dibandingin tahun 2018 kok juga semakin menakutkan kayaknya gitu ya. Oke, kita coba lihat nih. Kita Benar, bahas benar. satu persatu lah beberapa poin gitu ya. Poin yang pertama, kelihatannya omset memang naik gitu ya, dari 98 menjadi 103 M gitu ya. Tapi kalau Ya, dilihat gross marginnya, percentage ya, secara percentage itu turun. Di tahun ya, 2017 itu hampir 30%, ya, di tahun 2018 nggak sampai 25%. ya, Gitu ya. Jadi ini eh, bagi orang awam yang ya, melihat dengan cepat ini agak membahayakan. Kenapa? HPP-nya berarti semakin besar. ya, Jualannya harga per produknya mungkin agak semakin turun. Tapi sebenarnya itu bisa dijelaskan lebih detail nanti kalau mau melihat dalamnya.
Um, di sini nggak ada ya catatannya. Tapi kalau saya lihat baca-baca lagi yang kisah-kisah dia yang lain, mereka itu punya dua jenis produk yang sangat berbeda. Yang pertama adalah jual beli, yang kedua adalah sewa menyewa. Ya. Gitu ya. Otomatis. Lak ini, lak ini ya? Ya, lak ini, gitu ya. Jadi otomatis kalau kita ngomong gross margin untuk masing-masing jenis usahanya itu akan sangat berbeda, gitu ya. Kalau jual beli, ya mestinya keuntungannya kelihatan sekian puluh persen gitu ya. Tapi kalau kita sewa menyewa, nilai barangnya ini kan relatif kecil ya kalau nyewa, karena kan nggak langsung hilang, kan masih milik kita. Gitu. Jadi mungkin karena ada perpindahan portfolio dari produk mix mereka menyebabkan gross margin-nya menurun atau berubah, gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah di bawah sini totalnya itu turunnya relatif banyak gitu, dibandingkan tahun 2017. 2017 10 M, 2018 tinggal 2 M. Terus hilangnya apa? Gitu kan? Iya, benar. Nah, hilangnya apa? Itu kelihatan dari sini. Ini ada biaya besar di sini. Besar sekali, Om ya. Beban administrasi ya, benar. Ya. Ini apa? Sayangnya ini nggak ada catatan, itu saya nggak bisa tahu ini apa. Iya. Ya. Gitu. Jadi memang agak kalau menurut saya jadi agak mengkhawatirkan, karena biasanya kalau yang namanya beban hukum dan administrasi ini nggak gampang untuk diperbaiki, gitu ya. Iya. Dari pengalaman biasanya, gitu ya. Jadi terus ditambah lagi yang tadi sempat dibahas, hasil evaluasinya mencatat kerugian lagi, gitu kan. Kalau dibanding 2017. Sehingga laba rugi komprehensifnya 164 cuman juta ya, dibandingkan tahun 2017 pada saat IPO dibaca itu 32 M. Ya. Nah, mestinya kalau melihat begini, investor udah mulai khawatir. Angka pada saat saya membeli di IPO itu kok jauh banget, tidak bisa bertahan lama. 1 tahun aja kok sudah drop. Jadi ini bisa memberi sinyal bahaya gitu buat para investor. Gitu. Kalau rajin baca laporan keuangan. Gitu. Kalau nggak rajin baca laporan keuangan, ya nggak tahu lagi. Jadi, nganggapnya akan gede, Om ya. Kenapa? Kalau nggak rajin baca laporan keuangan, ya nganggapnya seperti yang tadi saya bilang. Iya, nggak ngerti gitu. Cuma kelihatan candlestick-nya aja gitu kan, naik turun. Gitu. Tapi bukan dia yang memutuskan untuk saya lepas sekarang. Gitu. Tapi ngeliatin candlestick-nya, ini trennya ke sana gitu. Jadi ini salah satu keunggulannya atau salah satu perlunya melihat laporan keuangan, gitu ya. Itu jadi ini manurung. 2018 mungkin lebih gampang melihat di yang 2019 ya. Jadi saya pindah ke sini. Kalau kita bahas 2018-nya, di sini ada lagi yang tambahan lagi yang menarik. Oke, sebelum ke sana, lanjutin laba brutonya. Setelah tadi ini udah nggak sampai 25% di 2018, di 2019 semakin turun. Ngomong secara persentage ya, ini semakin turun. Gitu ya, jadi semakin membahayakan menurut saya. Tuh, ini laba tahun berjalannya bisa naik. Loh, kok bisa naik? Kenapa? Di sini ada satu pertanyaan yang tidak terjawab. Ini ada penghasilan besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Ya, ini ada 1 M sendiri. Kayaknya kita masih nggak gerak ini, Om. Agak Oh, sorry, nggak pindah ya? ya, Maaf, 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 maaf. nggak apa-apa, Om, nggak apa-apa. Biasanya Om, koneksi sekarang nggak bisa dikompromi karena banyak orang Banyak akses. yang working from home, Iya, benar Om. rebutan Bisa kuota. aja, Om. Oke, jadi kita ngelihat, oh belum. Nah, oke, ini ya. Kita sekarang Nah, coba membandingkan ya, 2019 sama 2018 ya. Gitu ya. Tadi setelah laba bruto 2018 itu secara persentage menurun dibandingkan 2017, ternyata ya, penurunan itu masih berlanjut sampai 2019. ya. Kalau ini nggak sampai 25, ini tadi kalau nggak salah saya hitung kurang lebih 23%. Wow. Jadi secara gross margin turun 1% itu udah berasa, gitu ya. Oke, kemudian laba usahanya walaupun ini turun, laba motornya, ternyata laba tahun berjalannya dibandingkan tahun 2018 bagus naiknya. Oh Iseng iya. lagi dong, lihat ke atas. Hmm. Ini ada penghasilan gede nih, Oh iya, penghasilan keuangan ya. ya penghasilan keuangan 1 M. Hmm. Ya, Terus jadi saya bertanya-tanya, ini perusahaan apa sih sebenarnya? Kok ada penghasilan keuangan? iya benar. Ya, kalau namanya Hmm. penghasilan keuangan itu kalau kalau misalnya perusahaannya adalah lembaga keuangan gitu ya, entah itu Iya, peminjaman, entah itu apa, iya. kayak gitu gitulah ya, gitu dapat penghasilan keuangan. Ini kan jadi tanda tanya Om ya. Nah, ada tanda Heeh. kutip gitu di sini. Terus di sini Iya, ada catatannya nomor 28 iya. ya. Coba kita lihat penjelasannya apa itu nomor 28. Ini biar teman-teman AB Puspo kalau baca laporan keuangan kritis ya. Jadi kalau setiap Iya, menemukan benar. satu angka Harus yang ya. aneh, Ah, kejar, cari tahu itu kenapa, gitu ya, sampai menemukan jalan buntu. Oke, ini 28. iya. Informasi segmen ini yang tadi saya bilang ternyata mereka punya trading sama rental, Oh, perdagangan trading dan rental. ya. Heeh. Secara laba usahanya pasti berbeda, gitu ya. Iya, Ini HPP-nya yang trading itu cuma kurang lebih 20%, iya. gross marginnya. Kalau yang sewa bisa sampai 50% gross Iya. marginnya, gitu ya. Oke. Nah terus yang tadi saya yang kita cari adalah penghasilan apa tadi keuangan. Keuangan tadi. Ini nggak ada di Ada sini. sih. Heeh. Adanya di sebelah sini. Nggak dapat Hmm. dialokasi. Ini apa? Gitu. Ya ini jadi catatan sebenarnya tidak dapat dialokasikan Om ya. Iya. Kan ini kan heeh. Gitu. Jadi kok kesannya kayak cari keuntungan di luar usaha ya. Gitu. Ya mungkin Iya, benar. apa deposito atau mungkin Iya, trading saham juga kayak Bang Jo iya. gitu kan, atau apa. Benar Om, ini benar. ini Kan jadi ini yang pertanyaan ya. gitu ya. Jadi Jadi membingungkan Om. kenapa? Karena kan membingungkan karena kan Betul, booming apa gembor-gembor yang dari si pimpinan finansial advisor tersebut bahwa kan perusahaan ini kan bergerak di bidang kalau nggak salah apa Om ya eh, apa sistem komputer dan hardware gitu. bidang IT kalau nggak salah lebih kurang seperti Ya itu Om ya. IT, ya betul, Nah, tapi kenapa sampai ada catatan tambahan itu di penghasilan keuangan Om ya? Tidak, makanya betul, ini tidak dapat dialokasikan, unallocated. betul gitu. Jadi kok Nah, aneh gitu ya, kok. kok aneh gitu lah. Nah, gitu. Jadi ya gitulah. Ada beberapa yang aneh gitu. Dan saya tidak punya
wewenang untuk berkomentar itu baik atau paham, buruk paham. dan sebagainya, Ya, tapi menurut kita saya hanya itu cuma aneh. memberitahukan ya. Artinya, ya Om ya, ada poin penting yang harus teman-teman pahami ketika melihat model laporan keuangan seperti ini. Itu menjadi catatan buat teman-teman tersendiri. Bagaimana nanti memutuskan apakah perusahaan tersebut memang worth it buat teman-teman ya untuk invest di sana. Jadi ya, poin intinya di situ. Teman-teman harus paham dulu di situ ya. Kita nggak ada maksud untuk mas ataupun menilai secara lebih spesifik, tidak ada. Kita hanya ingin memperlihatkan laporan keuangan sesuatu hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Jadi itu intinya. Gitu ya. Jadi lanjut lagi nih, kita ngomong sekarang coba membandingkan 2019 sama 2018 ya. Gitu ya. Di obrolan kita yang lalu, kita salah satu yang saya ajarkan, yang saya share ke teman-teman adalah untuk melihat quick ratio ya, perbandingan antara aset lancar dengan hutang lancar, gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat. Ini ada aset lancar. Aset lancarnya tahun 2018 adalah 82 M, tahun 2019 106 M, gitu ya. Utang jangka pendeknya ini ada 45, ini ada 13. Aman ya? Ya. Aman, gitu ya. Kemudian secara tidak sengaja saya baca-baca sampai ke belakang. Aset lancarnya menurut saya ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, terutama di piutang. Saya mana dulu? Masih jauh. Jauh. Oke. Ini aset tetap. Ini uang muka, persediaan, inilah piutang. Ya. Piutang usaha ketiga ya. Piutang usaha. Dari 2018 itu cuma 32 M. Ya. 2019 naik jadi 49 M. Ya. Saya agak grogi di sini. Apalagi ditambah dengan cash flow-nya, laporan cash flow, arus kas dari operasi, ya, tahun lalu minus. Oh, ya benar. Tahun lalu minus dulu, kok bisa sih? Apa sih ini? Jauh ya. Gitu ya. Jadi ada kekhawatiran saya di sana. Itu yang berhubungan dengan arus kas operasi itu kan hutang piutang. Iya benar. Makanya saya langsung lari ke piutang itu tadi. Setelah melihat perinciannya piutang, angkanya besar, naik, gitu ya. Setelah lihat perinciannya, ada satu duit gede ngumpul. Yang lainnya kecil-kecil, relatif kecil. Iya, benar. Relatif kecil. Ya. Tahun 2019 juga gitu, ada satu duit gede ngumpul. Iya. Yang lain kecil-kecil. Iya, yang lain kecil. Gitu ya? Betul. Ya. Terus habis itu di bawah ada lagi catatannya tambahan. 38 M belum jatuh tempo. Jadi kalau misalnya per hari ini, per tanggal 31 Desember 2019, harus bayar
utang semua ini belum bisa cair, gitu ya. Iya. Tahun 2018 pun begitu. Nah, karena angkanya besar, pasti porsi yang terbesar juga dari mereka. Dari Iya, ini dan benar. dari ini. Iya. Gitu ya. Iya, benar. Terus ngelihat nature atau nature-nya si pemilik piutangnya. Siapa? Iya. Oh, Bank Negara Indonesia. Tahun lalu siapa? Oh, Angkasa Pura. Angkasa Pura. Gitu. Jadi saya ngeliatnya gini, ini mereka-reka. Kalau yang ini mereka-reka ya, itu disclaimer. Ya. Disclaimer on. Ya. Saya mereka-reka ini adalah proyek jangka panjang. Proyek apa? Proyek jangka panjang. Oh, iya. Ya, ini proyek jangka panjang, modelnya pemerintahan kan gitu ya. Ya. Panjang gitu ya. Habis itu ntar bayarnya termin gitu ya, berdasarkan termin. Iya. Termin. Jadi ini adalah proyek jangka panjang. Yang pembayarannya melalui termin. Makanya kelihatannya sebagian besar mungkin belum jatuh tempo. Iya. Gitu ya. Karena proyek ini sudah berjalan, maka belanja barang atau apapun pengadaannya itu sudah mulai jalan. Sehingga harus sudah mulai bayar ke supplier. Itu yang menyebabkan kenapa di tahun 2018 kelihatannya cash flow yang dari operation minus. Karena lebih banyak belanja daripada terima duit. Terima duitnya belum jatuh tempo. Ya, jadi kebayang ke sana ya. Mungkin dari situ ada sebagian yang untuk BNI, saya tidak tahu. Ya. Tapi itu yang kalau menurut analisa saya ceritanya ke sana. Sehingga dengan kata lain, kalau tadi dibilang cash flow dari operation itu negatif, mengkhawatirkan, kalau melihat dari sini, saya agak sedikit tegang. Karena yang punya duit adalah dalam tanda kutip negara. Gitu ya. Jadi pasti akan bayar. Walaupun mungkin jadwalnya agak lebih mundur. Iya. Gitu ya. Jadi itu ngelihatnya harus ke sana gitu ya. Dan yang selalu saya bilang, setiap laporan keuangan itu unik. Jadi ngelihatnya itu nggak bisa disamaratakan apa yang harus dilihat, itu nggak bisa. Harus dilihat dulu semua, nemu yang aneh apa, dikorek itu yang aneh apa, baru kita bisa tahu jawabannya apa. Tapi kalau kita nggak tahu, ya kita nggak bisa ngajarin, coba kamu lihat ini, coba kamu lihat itu, nggak bisa, karena ya tadi ada beberapa hal yang susah untuk diprediksi di awal, karena semua nggak sama. Nah, ada satu lagi yang saya pengen tambahkan. Biasanya kalau kita melakukan analisa fundamental, itu kan kita melakukannya membandingkan dengan sektor atau perusahaan sejenis, gitu ya. Selain kita membandingkan dengan periode sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Nah, betul. Di sini saya ngelihat disitulah kelemahannya fundamental. Kalau kita ketemu sama perusahaan macam LAK. Perusahaan macam LAK berkecimpung di bidang IT, penyediaan hardware, software, persewaan, refill tinta, dan sebagainya. Nggak ada perusahaan yang sama. Susah buat di-compare. Jadi susah compare-nya. Iya, benar. Bandinginnya susah kan, gitu. Jadi di situ saya bilang fundamental kalau cuma berdasarkan per IPS, PBV lah apa segala macam, ya akan susah. Mau membandingkannya masih susah. Iya. Jangankan LAK, Unilever aja nggak ada loh pembandingnya. Apalagi yang benar-benar seperti Unilever,
Kenapa? Ya, contoh kasusnya Om, kan kalau klub sepak bola kita kan salah satu klub sepak bola di Indonesia juga udah ada yang di Bursa Efek Om ya. Bursa Efek Heeh. Indonesia itu Bali United. Nah, ketika Bali United masuk ke bursa, kalau kita mau compare laporan keuangannya di bursa kita cuman nggak ada klub lain kayak mungkin contohnya Persija atau Persib nggak ada. Betul, Nah, jadi kita bingung. Sementara nanti betul, kalau kita mau compare tuh, kadang kan suka dari platform sekuritas suka ada tuh. Nanti hanya perusahaan yang di satu sektor besarnya saja. betul, Nah, itu kita nggak dapat gambaran detailnya kalau kita mau compare. betul, betul. Itu ya, jadi ya memang itu ya. Di situ mungkin lemahnya fundamental. Kalau kita ngomong fundamental, Iya, benar. jadi Sepakat. fundamental yang terbatas hanya melihat rasio-rasio tertentu ya. Gitu. Kalau memang Iya, benar-benar mau invest jangka panjang, kita mau kerjasama ke perusahaan tertentu, ya kita kalau saya sih menyarankannya ya pahami perusahaan itu perusahaan apa. Gitu. Bagaimana memahami ya itu bongkar laporan keuangannya seperti apa. Gitu. Karena laporan keuangan yang sering saya bilang nggak bohong, angkanya ada iya. semua di sana. Ada semua. Nah, itu yang nggak bisa dibaca sama teknikal. Betul, betul. Gitu. Nah, teknikal kan ya itu tadi ya, ya lebih ke arah tren, lebih ke arah mana itu ya. Tapi Iya, ya, apakah benar eh, apa value yang tepat nilai atau harga sahamnya harus sekian? Ya ada yang tahu. Gitu. benar. Benar sekali. Itu saya rasa ya untuk Ya. episode lak kali Jadi, ini. jadi, jadi ini benar-benar menarik sekali Om ya. Benar-benar menarik sekali. Jadi di sini benar-benar kali ini walaupun kontennya nggak selama yang konten sebelumnya dengan Om Andri ya, tapi kali ini benar-benar ini penuh bobot. Nah, jadi teman-teman kalau nggak nonton dari awal, awal konten jangan di skip-skip ya. Kenapa? Karena beliau menjelaskan sangat mendetail. Nah, biar teman-teman tahu sebenarnya eh, tentu nggak hanya kalau bisa ya, kalau bisa hanya cuman ngandalin baca data IS ya. Karena seperti Om Andri yang pernah bilang di konten kita sebelumnya, data-data seperti PER, PBV bisa dibuat untuk menarik investor. Jadi kalau cuman teman-teman melihat sebelas data-data wasi itu, rasio itu, ya teman-teman melihat sekilas. Artinya teman-teman nggak melihat sampai dalamnya. Dan itu teman-teman bisa tertipu. Kalau teman-teman memang mau invest buat jangka panjang, ya melihat perusahaannya. Jadi jangan cuma berdasarkan data-data valuasi atau data-data rasio. Karena itu final. Om barusan menjelaskan secara detail semuanya. Cuma buat kita aware ada beberapa poin yang sebenarnya kalau teman-teman ngikutin nih dari awal konten ini, Om Andri udah jelasin. Contoh kasus seperti perusahaan-perusahaan ini bisa kelihatan ada beberapa poin-poin yang menjadi keanehan di laporan keuangannya. Nah, seperti Om Andri bilang, ya ini sudah harusnya saya sih udah mewanti-wanti diri saya sendiri lebih kurang seperti itu Om ya. Karena ada beberapa itu yang aneh Om ya, yang nggak sesuai gitu. Nah, jadi benar-benar Om, ini hari ini luar biasa lagi teman-teman ABP ini banyak dapat hari ini benar-benar dapat poin-poin dari laporan keuangan itu lebih mendetail lagi. Jadi teman-teman kita luar biasa Om Andri. Saya pribadi juga tadi baru ngelihat itu sebelumnya sih saya sih terlalu mendetail Om ya tentang lak ini, terutama pos-pos itu gitu loh Om. Jadi karena perusahaan ini baru IPO sih Om, saya sih kalau untuk saya karena trader, saya kemarin tuh agak memang menghindari perusahaan-perusahaan yang IPO, terutama perusahaan yang ya mungkin small Om ya, nggak gitu gede, saya menghindari. Nah, cuman ketika mulai ada rame-rame ini jadi pertanyaan karena sempat ada yang seperti saya bilang tadi Om, ada ya semacam meme yang beredar lah karena ucapan pemilik dari financial advisor tersebut bahwa ini kedepannya bakal
seperti Amazon, lebih kurang seperti itu Om ya. Katanya banyak meme yang beredar. Katanya Amazon juga dulu terkenal gitu loh. Jadi otomatis orang-orang menilai kok disamakan dengan Amazon gitu. Nah, setelah saya lihat laporan keuangan ini, wah jadi makin saya benar-benar, wah ini harusnya si financial advisor tersebut menonton ya, melihat tayangan ini, jadi bisa melihat gitu loh, ya gimana mau ke depannya sebesar Amazon kalau ada beberapa pos sekarang yang memang menjadi pertanyaan. Heeh. Tentunya untuk seorang investor Om ya, investor jangka panjang, ya nantinya ini teman-teman ke depan dalam 1 tahun 2 tahun ke depan, seorang investor juga akan melihat laporan keuangan ke belakang Om ya. Jadi nggak cuman kan dia akan menisik Om ya, akan menisik bagaimana ke belakangnya. Kan itu menjadi peran penting ya Om ya. Bagaimana perusahaan menerapkan sistem ya mungkin corporate governance ya, lebih kurang seperti itu. Lalu tata profesionalitas perusahaan ada di mana, bagaimana. Nah, itu sehari ini sudah dijawab oleh Om Andri. Ya, teman-teman bisa lihat poin-poin pentingnya. Jadi saya pun dapat ilmu baru hari ini, teman-teman. Ternyata mungkin ya pasar itu juga nggak apa nggak silap mata benar-benar gitu ya. Karena Iya, setelah tanggal iya. 4 Agustus itu, setelah press conference itu, kok ya sahamnya ARB 5 hari berturut-turut. Iya, itu kan Gitu. Jadi benar. dari tanggal 5 sampai tanggal 10 Agustus itu Iya, ARB. iya, Jadi ya mungkin iya, tuh responnya dari pasar ya, iya, karena adanya iya, hal-hal semacam ini. Tapi iya, ya tahu lah iya. itu Bang Jo yang bisa lebih jelasin, bukan saya. Oke, oke Om. Jadi lebih kurang untuk kali ini benar-benar kita ngucapkan terima kasih lagi Om. Om udah banyak mau sharing nih di kita di Plus O. Jadi saya kembali lagi ke menu utama Om ya, ke saya Om ya. Heeh. Oke, teman-teman semuanya. Jadi udah lihat kan kayak gimana laporan keuangan itu kamu tuh bisa lihat mendetail. Ingat sekali lagi, kita beli bukan beli sahamnya. Bahkan untuk saya yang membeli saham untuk time frame, jangka waktu yang cuman mungkin menitan hingga jaman, bahkan hitungan jam, saya tetap melihat bahwa ini adalah yang dibeli bukan sahamnya, tapi bisnisnya. Kenapa? Karena kalau bisnisnya jelek, kayak gimana pun walau saya cuman menyimpan saham tersebut dalam hitungan jam, kalau bisnisnya jelek, itu akan terlihat di pasar. Segimana mau katakanlah digoreng kayak gimana, tetap nanti akan kelihatan. Nah, jadi ingat selalu bahwa yang kita beli bisnisnya, bukan sahamnya. Oke. Nah, untuk mengetahui bisnisnya, salah satu apa yang dipaparkan oleh Om Andri barusan benar-benar benar-benar membantu melihat lebih dalam perusahaan seperti apa. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita kali ini udah di penghujung. Kita benar-benar sekali lagi mengucapkan terima kasih Om Andri ya. Terima kasih Om. Sekali lagi teman-teman, buat yang mungkin belum tahu atau belum kemarin sempat melihat konten kita nggak sampai selesai, ya teman-teman kalau mau menghubungi Om Andri, mungkin teman-teman mau katakanlah mau belajar atau maupun sekedar konsultasi, ya teman-teman bisa hubungi nomor beliau. Boleh disebutkan lagi Om? Oke, kalau nomor telepon Nomor WA. ada WhatsApp-nya juga Oke. 0817 Oke. Ya. 760 Ya. 527. Oke. Kalau Oke. mau ngepoin kegiatan saya, Instagram. bisa lihat di Instagram Mm-mm. @andriharjono, ejaan nama Andri, AARDJON.
Oke. Om, kalau nanti ada yang mau japri di Instagram Instagram juga boleh, Om, ya? Boleh. Terbuka, Om, ya? Terbuka. Artinya terkadang kan ada orang mungkin masih apa, Om, ya, masih apa, masih sungkan untuk langsung kirim pesan lewat teks di WA. Jadi kadang-kadang kan ada yang mungkin, mau japri via Instagram mungkin, Om, ya. Jadi Nah, boleh, Om, ya? silakan, silakan. Oke, oke. Jadi teman-teman tuh, kurang enak apa lagi, Om Andri? Nah, kamu kalau memang serius mau belajar, kita udah punya nih gurunya. Nah, bahkan saya pribadi belum ada apa-apanya dengan beliau. Beliau dokter bedahnya laporan keuangan. Nah, oke. Jangan sungkan untuk hubungi beliau kalau memang teman-teman tertarik ingin belajar. Oke. Jadi saya sudahi dulu kali ini. Sekali lagi terima kasih Om Andri. Terima kasih teman-teman AB plus O yang selalu ada di channel ini. Oke, saya sudahin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semuanya.